kesempatannya di obstacle ke-6 kita di final stage kali ini. Ini dia Zico. Iya, oh sedikit lagi Zico, bertahan, Zico! Oh, Selamat datang kembali di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Setelah melewati 19 minggu perjuangan, akhirnya Sasuke Ninja Warrior Indonesia memasuki babak terakhir, yaitu babak final stage. 11 pejuang terbaik akan bertarung di sini. Kemampuan mereka pastinya tidak perlu diragukan lagi. Mereka sudah melewati 19 obstacle yang ada di Challenge Stage, Warrior Stage, Semifinal Stage 1, Semifinal Stage 2, dan di Final Stage kali ini mereka akan dihadapkan dengan 6 rintangan mematikan yang siap menggagalkan langkah pejuang menuju Mount Midoriyama. Devil Steps. Ketahanan diuji saat mereka harus melewati anak tangga dengan menggunakan kekuatan jari mereka. Curtain Grip. Hampir sama seperti rope grip di Challenge Stage, para pejuang harus berpindah dari curtain satu ke curtain lainnya. Ring toss. Mereka akan memegang ring dan memindahkannya dari satu pin ke pin lainnya untuk bergerak maju menuju cliffhanger. Kekuatan tangan mereka masih akan diuji di 3 lintasan yang tersedia. Para pejuang sebaiknya berhati-hati saat melakukan transisi dari lintasan satu ke lintasan lainnya. Salmon Ladder. Para pejuang harus menaiki setiap step dengan menggunakan tongkat. Butuh momentum yang tepat agar sisi kanan dan sisi kiri tongkat bisa naik secara bersamaan. Obstacle terakhir adalah Pipe Slider. Para pejuang akan bergerak maju dengan menggeser pipa di lintasan yang tersedia. Di ujung lintasan, kontestan harus mengayunkan badannya dan melompat ke titik finish. Tidak ada batasan waktu untuk melatih ke-6 obstacle, tapi ini bukan rangkaian obstacle yang mudah, karena kekuatan tangan mereka akan benar-benar diuji. Saya yakin mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Karena apabila mereka berhasil menyelesaikan ke-6 obstacle di stage ini, mereka akan menjadi pejuang pertama di Indonesia yang bisa menguji kemampuannya dalam mendaki puncak Midoriyama. Saya sudah tidak sabar untuk melihat apakah Sasuke Ninja Warrior Indonesia bisa mencetak sejarah baru hari ini. Langsung saja kita mulai dengan pejuang pertama kita. Nama saya Murtado, umur saya 24 tahun. Saya berasal dari kota Cirebon. Sekarang saya di final stage. Dan ini adalah merupakan pencapaian yang luar biasa dalam diri saya. Karena saya awalnya tidak menyangka bisa melewati seluruh obstacle yang ada di Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini. Di sini 100% semua obstacle menggunakan kekuatan tangan. Dan semoga saya bisa bersaing dengan atlet hebat dari climbing yang menurut saya babak ini adalah makanan sehari-hari bagi mereka. Selain itu, babak final stage ini adalah babak akhir menuju Midoriyama. Saya tidak ingin berhenti hanya di babak final stage ini, karena saya ingin membuktikan kepada keluarga saya dan bahkan semua orang kalau saya bisa berdiri di atas Midoriyama nanti. Murtado tidak memiliki background olahraga, tapi menurut banyak orang, faktor keberuntungannya sangat besar. Di semifinal stage 2 kemarin, dia hampir terjatuh di spinning bridge, tapi masih bisa merangkak naik dan menyelamatkan diri. Selain beruntung, tapi tetap harus gigih juga ya. Semoga Murtado bisa membuka babak final stage ini dengan baik. Silakan Tado, berdoa sebelum memulai semuanya, dan lo bisa mulai kapan saja. Baiklah pemirsa di seluruh Indonesia dan pecinta Sasuke Ninja Warrior Indonesia, ini dia Murtado atau Tado yang bisa saya sapa. Ini merupakan pejuang pertama kita yang akan mencoba melewati semua obstacle yang ada di final stage kali ini. Dan kita lihat kekuatan tangan dari Tado di Devil Step. Ini sangat sulit sekali, saya pernah mencobanya, namun sayang sekali saya tidak sanggup. Dan kita akan melihat apakah pejuang-pejuang kita yang tersisa di final stage ini mampu. Kita lihat keberuntungan dari Tado yang merupakan pejuang pertama kita di final stage kali ini. Kita lihat Tado, kita lihat masih berayun. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Hati-hati Tado, masih banyak kekuatan tangan yang harus diuji di final stage kali ini. Dan baik sekali, Devil Step
selesai sudah oleh Murtadlo. Ini dia, curtain grip Murtadlo mengambil ancang-ancang dan persiapan. Ya, hati-hati Murtadlo. Sudah berayun, 1 ke 3. 3 kemana? Ya, masih berayun dia di 3. Oh ya, hati-hati Murtadlo! Sayang sekali. Ternyata Murtadlo harus gagal di obstacle kedua, yaitu curtain grip. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Murtadlo, walaupun dia mengatakan bahwa badannya sangatlah siap, tapi ternyata Murtadlo harus gagal di final stage kali ini. Lo sedih nggak? Enggak sih, karena saya sebagai peserta harus sportif. Ini saya gagal di sini, saya harus bisa menerima keadaan ini. Menurut saudara Murtadlo, kenapa gagal di sini? Sebenarnya dari pertama itu nggak tahu kenapa grogi langsung ngerumuni tubuh saya gitu semuanya gitu sampai tangan sampai ke jari-jari. Bahkan saya dihantui cliffhanger waktu saya habis dari Devil Step tadi. Saya langsung terbesit cliffhanger. Aduh, kok jari-jari saya mulai lemas gitu kan? Nggak tahu kenapa. Mungkin ini yang terbaik karena yang kita harus tahu segala kejadian di dunia itu nggak ada yang kebetulan, pasti sudah direncanakan. Menjadi pejuang pertama yang tampil di final stage ternyata membuat Murtadlo sangat grogi. Terlihat sekali dia sulit mengendalikan ayunan tubuhnya saat berada di Devil Steps. Dan konsentrasinya buyar di curtain grip. Obstacle yang mungkin terlihat mudah tapi juga bisa membunuh pejuang yang melaluinya. Jangan pernah anggap remeh. Pejuang selanjutnya adalah Febrian Ramadan. Nama saya Febrian Ramadan, umur saya 20 tahun, asal saya dari Bekasi. Awalnya ikut Sasuke ini saya hanya ingin mengetes fisik saya saja. Tapi sekarang saya tidak menyangka kalau saya bisa berhasil sejauh ini. Melewati babak demi babak yang berat di Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini sampai akhirnya berada di babak final stage. Benar-benar di luar dugaan saya. Di final stage ini saya hanya meneruskan pola latihan saya, yaitu berlatih climbing. Karena kalau melihat babak final stage ini, semua tantangan 100% menggunakan kekuatan tangan. Dan menurut saya hasil latihan saya selama ini akan diuji di babak ini. Dan saya harap saya bisa berhasil dan saya dapat memenuhi impian saya untuk berdiri di puncak Midoriyama. Perjuangan Febrian cukup mulus sejak awal walaupun di Warrior Stage sempat hampir terjatuh saat melewati Shaking Bridge. Dan pastinya pemirsa juga ingat saat di semifinal stage 1 ini Febrian menjadi pejuang pertama yang berhasil finish dan memberikan harapan bagi para pejuang lainnya. Di semifinal stage 2 pun dia merupakan atlet panjat tebing pertama yang berhasil melangkah ke babak final. Apakah kali ini dia bisa menjadi pejuang pertama juga yang lolos ke Mount Midoriyama? Langsung saja kita saksikan aksi dari Febrian. Ya, ini dia Febrian di mana penampilannya di semifinal stage pertama sangatlah baik sekali. Dia lolos dengan cukup luar biasa di mana dia bisa mengalahkan 110 ninja-ninja yang berada di semifinal stage pertama yang lalu. Ini dia Febrian sudah berada di obstacle keduanya yaitu curtain grip. Kita akan lihat apakah dia cukup baik dan cukup ringan untuk melewati kain demi kain. Ya, hati-hati. Hati-hati hampir terpleset dia. Tapi dia cukup baik sekali. Ya, luar biasa sekali. Febrian, ini dia sedang mengatur nafasnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari episode sebelumnya, dari challenge Warrior semifinal stage pertama maupun semifinal stage kedua, penampilan Febrian benar-benar old school sekali ya. Dia selalu menggunakan kaos dan juga kemeja kotak-kotak yang lengannya buntung. Ini merupakan gaya dia. Dia merasa dengan gaya seperti ini dia lebih pede tampilnya. Dan memang terbukti ketika di semifinal stage pertama dia tampil sebagai ninja pertama yang lolos. Di mana banyak sekali ninja-ninja yang gagal. Oke, ini dia. Hati-hati, ring toss. Sedikit lagi Febrian. Atur fokusnya. Iya, luar biasa.
Sekarang Febrian harus melewati cliffhanger. Apakah dia cukup kuat? Apakah dia cukup cerdik? Apakah dia cukup bermental baja untuk melewati 3 obstacle terakhirnya? Ini dia Febrian sudah meregangkan otot-ototnya. Oke. Tenang sekali ya, terlihat dari mukanya dengan senyum yang khas dan rambutnya yang old school. Saya suka rambut, tapi nggak mungkin saya potong rambut seperti itu. Oke, ini dia Febrian, langsung saja cliffhanger. Oke, sudah di ujung, kita lihat apakah dia bisa menanjak. Baik sekali, tidak ada kesulitan. Hati-hati Febrian, banyak yang gagal. Saya sudah mengatakan Febrian, hati-hati karena sudah banyak sekali yang gagal di cliffhanger di obstacle keempat kita. Aduh, jagoan saya dia. Febrian. Kenapa bisa gitu? Padahal nih ya Febrian kan kemarin tuh keren banget ketika nggak ada yang lolos di semifinal stage 1 dan kamu orang pertama yang membangkitkan semangat ninja-ninja lain untuk mengikuti jejak kamu. Tapi kenapa di final ini? Ya mungkin kurang mengatur tenaga. Ya memang mungkin saya harus lebih belajar lagi. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan tahun depan ikut lagi. Amin, harus ya harus. Terima kasih Febrian. Ya, untuk ibu, ayah di rumah, adik-adikku, ya mungkin belum waktunya untuk naklukin Midoriyama. Terima kasih ibu doanya, semoga Ebi bisa lebih sukses lagi ke depannya, amin. Masih dari Mall at Alam Sutra, kita kembali lagi di final stage Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Murtadlo dan Febrian Ramadan sudah tampil sebelumnya dan mereka harus menelan kekecewaan karena langkah mereka harus berhenti di curtain grip dan cliffhanger. Bagaimana dengan pejuang kita selanjutnya? Apakah ninja kita yang berikutnya akan gagal juga? Kita panggilkan Zico dan Sediera naik ke atas ini. Oke. Senang banget akhirnya bisa lolos sampai final stage. Satu langkah lagi, satu stage terakhir sebelum akhirnya saya bisa nyentuh Mount Midoriyama sesuai dengan impian saya dari kecil. Di final stage, obstacle-nya tentu lebih berat. Kalaupun nggak pakai batas waktu, tapi sebenarnya itu nggak jadi final stage itu bakal lebih mudah dari stage-stage sebelumnya. Ya, semoga hasil latihan yang kemarin bisa diuji sekarang dan bisa lolos di final stage ini. Saingan atau tantangan terberat di Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini yang terutama pasti obstacle-nya. Tapi kalau harus nyebutin satu orang, saya pasti nyebutin Putra. Soalnya orangnya kelihatan cengengesan, orangnya kelihatannya bercanda terus. Tapi fisik, mental, dan tekniknya kuat banget. Di final stage ini, istri saya bakal nemenin lagi. Semoga dengan ditemenin sama istri saya, ada tambahan motivasi dan tambahan energi buat saya bisa lewat di final stage ini. Oke, Zico malam ini juga kamu tetap didukung oleh istri tercinta. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada sang istri? Untuk Neng Ega, istri saya tercinta, doakan suami kamu biar bisa lancar, dimudahkan, dan bisa mencapai impiannya jadi Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang pertama. I love you. Sudah dibalas ya love-nya tadi? Oke, kalau begitu langsung saja. Zico, standby. Lagi-lagi Zico melakukan gaya jongkok andalannya, atur nafas dan lo bisa mulai kapan aja lo siap. Silakan Zico. Oke, Zico sudah selesai mengambil konsentrasi dan mengatur nafasnya. Kita lihat dia sedang mengambil bubuk magnesium terlebih dahulu agar tangannya tidak licin di Devil Steps. Sebenarnya juga tidak licin, tapi ini untuk memastikan lagi agar tangannya agak sedikit kesat. Dan kita lihat kemampuan dari jari-jari Zico dan kekuatan tangannya luar biasa sekali. Ini bisa melihat bagaimana Zico menahan nafasnya agar tenaganya bisa terkonsentrasi. Baik sekali, Zico pejuang ketiga kita berhasil melewati Devil Step dengan cukup baik. Dan sekarang Zico sudah berada di obstacle kedua. Ini dia curtain grip.
Ya, kita akan melihat bagaimana tekniknya. Di sini ada 5 kain. Ternyata dia mengambil 1 ke 3, 3 kemudian ke 5. Ya, mudah sekali. Karena kita tahu 11 ninja kita yang beraksi kali ini sudah lolos di challenge stage. Yang notabene mereka sudah berlatih di rope grip. Dan kita akan melihat apakah di obstacle ketiganya ring toss ini Zico Desirera bisa melanjutkan aksinya. Sebelum akhirnya dia akan menaklukkan Pon Midoriyama. Ini dia, Zico Desirera sudah memegang ring toss. Hati-hati Zico, sudah bergelantung dia. Oke, dia sedang berpikir ingin menggunakan tekniknya seperti apa. Oke, ternyata dia langsung melongkap saja. Silakan Zico, gunakan teknik sebisa kamu. Iya. Baik sekali disilang dia. Masih berayun. Baik sekali Zico. Sudah menyeberang. Ya, masih tersangkut. Ini dia Zico. Sedikit lagi sampai. Baik sekali. Zico Desriera tenang sekali menaklukkan obstacle ring toss kita. Karena memang di sini membutuhkan banyak kekuatan tangan dan tubuh bagian atas. Dan tentu saja didukung oleh otot perut dan juga pinggang. Oke, ini dia Zico ketika melewati cliffhanger. Ya, sambil meregangkan otot-otot. Memang di final stage kali ini kita tidak memberikan batasan waktu. Tapi banyak sekali ninja-ninja kita yang memang tidak ingin ototnya dingin atau badannya dingin lagi. Jadi menghajar lagi, dihajar lagi semua obstacle yang ada di depan mereka. Ini dia Zico. Sudah bersiap. Cliffhanger. Sudah berjalan dia. Kita lihat apakah dia bisa menyeberang. Ya, baik sekali. Ini dia Zico. Bagaimana teknik dia meraih. Oh, luar biasa sekali Zico. Dia melompati untuk meraih cliffhanger. Luar biasa Zico, saya suka sekali gayanya. Oke, ini dia Zico. Sedang mengumpulkan energi sambil menambah bubuk magnesium. Oke Zico, Salmon Ladder. Apakah kamu bisa menaklukkan Salmon Ladder yang ada di obstacle kelima kita? Kita lihat, ini dia. Dia masih merenung bagaimana cara menaklukkan Salmon Ladder kali ini. Di mana tongkat yang ada di sana harus dinaikkan ke step-step yang ada di atasnya. Oke, Zico sudah bergerak dia, baik sekali. 4, ya apakah dia masih menanjak lagi? Baik sekali 5, sekali lagi. Atau dia akan berpindah untuk ke checkpoint obstacle terakhir. Baik sekali, luar biasa. Dan ninja-ninja kita yang beraksi di final kali ini memang sangat cukup baik sekali. Mereka benar-benar tenang, tidak tergesa-gesa, dan mentalnya benar-benar diuji selain uji fisik. Ini dia, Zico sedang melemaskan tangannya. Oke Zico, sedikit lagi kamu melangkah dan hanya tinggal 1 lagi yang harus kamu taklukkan jika kamu ingin menjadi the first Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Pipe Slider. Apakah kamu bisa, Zico? Oke. Zico masih menunggu. Oke, Zico sudah berjalan di pop slider. Kita lihat dia sudah mengambil tongkatnya. Ya, dia sudah mengambil pipa untuk men-slide. Ya, sedikit demi sedikit cukup baik sekali. Kita akan melihat apakah Zico bisa melompati. Hati-hati Zico, jangan sampai kehilangan keseimbangan. Ini dia Zico Desriera, are you ready for jump? Oke, mundur lagi. Ini dia kesulitannya di obstacle ke-6 kita di final stage kali ini. Ini dia Zico. Iya, oh sedikit lagi Zico, bertahan, Zico! Oh, sedikit lagi pemirsa, sedikit lagi
kehabisan tenaga, benar-benar terkuras. Dan sayang sekali Zico Desirera harus gagal. Zico sudah sampai di obstacle terakhir, tapi ternyata obstacle yang terlihat simpel ini juga membutuhkan teknik untuk melewatinya. Di ujung lintasan, teknik mengayunnya yang kurang tepat membuat sticknya mundur menjauhi landing area. 2 kali Zico mengalami hal ini, akhirnya Zico nekat melompat tapi mendarat dengan kurang sempurna. Zico gimana tadi rasanya? Bahkan sempat menempel dulu sebelum jatuh ke air. Di luar perkiraan ternyata begitu sudah nyampe ujung, gampang banget buat bergeser. Setiap saya kasih momentum, balik lagi ke belakang, kasih momentum, balik lagi ke belakang. Jadi nggak punya cukup momentum buat nyampe ke podium. Dan apa yang Zico rasakan sekarang? Ya, yang pasti saya sudah latihan cukup banyak untuk Ninja Warrior Indonesia ini. Sekarang waktu ujiannya, ternyata ujiannya saya nggak lulus. Berarti persiapan saya kurang banyak. Dan sayang sekali belum bisa mencapai mimpi saya buat jadi Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang pertama. Dan juga sepertinya mimpi istrinya Zico nih, Mega juga ingin sekali melihat suaminya bisa menjadi Ninja Warrior Indonesia yang pertama. Tapi tadi Mbak Mega tuh waktu Zico jatuh ke air, itu kelihatan banget ekspresinya benar-benar kayak kecewa berat, kaget semuanya. Iya, apa yang tadi Mega rasakan? Kaget aja sih, soalnya dari pertama dia udah mulus banget. Tapi di akhir Allah ada rencana lain, tapi nggak apa-apa. Kita tetap nunggu Zico tahun depan ya untuk ikutan lagi Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Nggak semudah yang dibayangkan. Tahun depan pasti ada saja rintangan-rintangan baru atau yang berubah. Nggak tahu harus ngomong apa lagi. Speechless. Semoga teman-teman yang belum run hari ini, kalian semua bisa berhasil dan mencapai Mount Midoriyama. Amin. Indonesia harus bisa. Doa yang baik dari Zico untuk pejuang lainnya yang belum tampil walaupun gagal, Zico sudah berjuang dengan sangat baik sampai ke obstacle terakhir. Mudah-mudahan trik-trik yang dipakai bisa dipelajari dengan baik oleh pejuang lainnya. Nama saya Amudin, umur saya 22 tahun. Saya seorang atlet panjat tebing. Basic saya adalah seorang speed climbing. Saya sudah terlatih dalam hal kecepatan. Berada di final stage ini rasanya senang banget. Dan saya bangga sudah berada di posisi ini. Obstacle di final stage ini semuanya memerlukan kekuatan tangan. Dan latihan climbing saya pilih untuk memperkuat kekuatan tangan saya. Selangkah lagi saya menuju Midoriyama. Perlu perjuangan untuk sampai pada posisi saat ini. Latihan keras serta dukungan teman-teman menjadi spirit buat saya untuk semangat melewati final stage ini. Amudin merupakan pemegang rekor tercepat di semifinal stage 1 dan rekor tercepat kedua di semifinal stage 2. Catatan waktunya hanya terpaut 50 milisecond dengan Martua, sang pemegang rekor tercepat. Memiliki track record yang baik bukan tidak mungkin akan kembali mencetak sejarah di final stage. Langsung saja kita lihat aksinya. Amudin. Ya, ini dia Amudin, pejuang keempat kita di final stage kali ini. Kita lihat apakah Amudin cukup mumpuni untuk bisa melewati semua obstacle yang ada di final stage kali ini. Baik sekali, nampak tidak ada kesulitan yang dialami oleh Amudin. Konsentrasi yang cukup baik dan tentunya kekuatan tangan yang luar biasa ditunjukkan oleh Amudin di Devil Steps tadi. Kita memiliki mitos di mana yang memecahkan rekor di setiap babaknya selalu saja gagal di stage selanjutnya. Dan sekarang Amudin sudah berada di obstacle keduanya, yaitu curtain grip. Kita lihat, 1 ke 3 cukup baik sekali, diselesaikan saja tanpa basa-basi. Amudin luar biasa sekali. Ini dia ring toss. Kita lihat apakah Amudin bisa melalui dengan cukup tenang. Ya, dimana dia tadi memiliki strategi yaitu
memanajemen tenaganya. Apakah dia bisa mempraktekannya untuk melalui 6 obstacle yang ada di final stage kali ini? Oke, ini dia Amudin. Hati-hati Amudin. Sudah selesai saja ring toss-nya. Sekarang dia berada di cliffhanger. Kita lihat. Otomatis dia adalah seorang atlet panjat tebing. Cliffhanger seperti ini mungkin saja dilewatinya tanpa basa-basi dan tidak akan menghancurkan atau menghabiskan banyak tenaga. Ini dia, cukup baik sekali. Ya, sudah berpindah dia ke atas dengan menahan setengah. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Apakah dia akan meloncat? Sudah mengayun dia. Ya, oh ternyata dia... Oh! Seorang atlet panjat tebing Amudin yang mestinya mudah sekali menaklukkan cliffhanger harus terjatuh karena tidak bisa mengambil pegangan di akhir-akhir cliffhanger. Sayang sekali Amudin, kamu harus gagal. Amudin, gimana rasanya mimpi kamu harus terhenti di sini? Sedikit kecewa sih. Hanya kecewa banget sebenarnya. Kamu merasa ini karena kesalahan kamu atau memang berat? Atau kurang beruntung? Kesalahan sih. Ragu ngambilnya antara diloncat apa di ini. Sedikit nggak nyangka sebenarnya bisa jatuh di situ. Kamu juga, Amudin ini masih ngeliatin obstacle-nya terus yang membuat dia gagal di sini. Masih nggak percaya sepertinya karena dia merasa juga ini karena kesalahan dia. Kamu nyesel? Nyesel sekali. Kalau bisa diulang, pengen diulang ya? Iya. Amudin, semangat terus. Thank you. Penonton tepuk tangan dong buat Amudin. Cuman gara-gara salah perhitungan nggak yakin. Udah bingung lah mau ngomong apa. Lagi-lagi pejuang kita jatuh di obstacle yang dianggapnya tidak terlalu sulit. Atlet panjat tebing seperti Amudin ini memang sudah terbiasa melakukan transisi-transisi yang mengandalkan grip saja. Tapi di final stage ini semua bisa terjadi. Seorang Amudin pun ragu saat melakukan transisi kedua yang mengakibatkan gripnya tidak kuat menahan ayunan tubuhnya. 4 pejuang dari latar belakang yang berbeda masih belum mampu mengalahkan tangguhnya final stage kali ini. Dan itu membuat pejuang lainnya semakin khawatir. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang dipersembahkan oleh Panther Energy, energi gue, gaya gue, dan didukung oleh Tolak Linu Herbal. Kalau pegal linu, orang bijak minum Tolak Linu Herbal. Dan Sasuke Ninja Warrior Indonesia, nyali aja nggak cukup.